البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-188, yaitu larangan kita semuanya memakan harta manusia dengan cara yang batil, baik dengan cara mencuri ataupun dengan cara mengambil hak orang lain tanpa izin atau dengan sumpah yang dusta. Nanti akan kita lihat pada tafsirannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakunu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Allah taala menyatakan, jangan sekali-kali kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta manusia di antara kalian dengan cara batil. Kemudian kalian memberikan kepada para pemimpin, atau dalam artian kalian memaparkan, memperlihatkan kepada para pemimpin atau para penguasa dengan hujah-hujah yang batil, dengan bukti-bukti yang tidak benar, itu maksudnya. Dengan sumpah palsu misalkan, demi Allah itu tanahku, demi Allah itu hartaku, demi Allah itu adalah barakallahu fikum rumahku misalkan, tapi sumpah yang palsu. Agar pemerintah menguatkan bahwasanya itu benar-benar milik dia, padahal bukan. Apa maksudnya ya? Nah, dengan cara yang batil nanti akan disebutkan dalam penafsirannya. Allahu musta'an. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian nanti bisa makan makan sebagian daripada harta manusia karena bil ismi, dengan dosa. Tapi ketika dia makan itu dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan bahwasanya kalian itu mengetahui itu adalah perbuatan dosa. Contohnya tadi itu, misalkan ada tanah milik orang lain, cuman karena dia ingin makan tanah tersebut, mau diambil hartanya gitu. Dia mendatangkan pengacara atau mendatangkan dari pemerintah, pemimpin, kemudian bersumpah di hadapan mereka, demi Allah tanahku. Padahal bukan itu ya. Seperti itu diantaranya. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah wa la ya'kulu ba'dukum mala ba'din bisababin batilin kal yamin al-kadhibah. Ya kan? Jangan sekali-kali sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan sebab yang batil. Maksudnya memakan tersebut bukan dengan unsur yang syar'i, tapi dengan sebab yang batil. Kal yamin al-kadzibah, seperti sumpah yang dusta. Contohnya, barakallahu fikum, dia jual beli padahal dia kulakan tuh maksudnya ngambil barang dari pusatnya itu misalkan 10.000, karena dia ingin dapat untung banyak, dia berani bersumpah, demi Allah ini kita ngambil barangnya aja 10.000 nggak boleh misalkan. Padahal dia ngambilnya cuma 10.000. Pengen dia dapat untung yang banyak. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, nggak boleh. Jadi jujur aja, terus terang. Kalau misalkan dia harus menyebutkan modalnya berapa, sebutkan. Tapi kalau tidak, ya cukup kita jual beli harganya berapa? 20.000. Walaupun untungnya 10.000. Paham ya? Tapi kalau misalkan terpaksa harus menyebutkan berapa, ambil barangnya dari pusatnya, harus jujur. Nggak boleh demi Allah ngambilnya aja nggak boleh 10.000 misalkan. Padahal cuma 10.000. Apa maksudnya ya? Dalam jual beli dilarang barakallahu fikum bersumpah dengan cara dusta seperti itu. Wal ghasab, wal ghasbi, dan juga ghasab itu ngambil harta orang lain tanpa izin dan semisalnya. Wasarakah, sarakah itu adalah barakallahu fikum pencurian, jadi dengan cara mencuri. Wariswah, dengan cara menyuap, suapan juga nggak boleh. Wariba, dengan cara ribawiyah juga tidak diperbolehkan. Wa nabi dzalik, dan yang semisal dengan itu, karena memakan harta manusia dengan cara riba juga haram hukumnya. Misalkan dia meminjamkan kepada manusia atau pada orang 5 juta. Kemudian nanti ketika mengembalikannya 6 juta, itu berarti memakan 1 juta itu dengan cara yang batal sudah. Paham ya? Harus sama kalau mau benar-benar syar'i, bank syariah misalkan, harus sama. Minjamkan 6 juta, membalikkan 6 juta juga kalau berani.
Paham ya? Tapi kalau nggak berani jangan menamakan syariat. Paham ya? Karena berbahaya ya. Kadang orang terkelabui, tertipu dengan ini bank syariah kok. Ini bank syariah. Nah, namanya bank syariah tapi prakteknya sesuai dengan syaratnya. Tidak. Dan jarang sekali orang miskin dikasih pinjaman. Orang miskin itu nggak dikasih pinjaman karena nggak punya jaminan. Ya nggak? Yang dikasih orang kaya, yang punya mobil, punya sawah sekian. Coba orang miskin nggak punya apa-apa. Pak, pinjam uang 5 juta. Nggak dikasih. Padahal kata mereka menolong kan? Menolong, membantu katanya, padahal bukan menolong, bukan membantu, tapi secara tidak langsung mereka justru menipu dan mencekik. Karena minjamkan 5 juta, kembalikannya lebih daripada 5 juta. Seringnya seperti itu. Itu pun kalau pas tempo. Makanya misalkan sekarang pinjam 5 juta, temponya setahun, dikasih waktu setahun, itu 6 juta. Itu kalau pas itu, kalau enggak denda lagi. 6 juta plus. Nah, macam-macam barakallahu fikum. Yang jelas, kalau kita ingin pinjam-meminjam tentunya bersama ikhwah yang sudah paham barakallahu fikum dari kalangan ahlus sunnah, atau ya orang yang sudah paham masalah riba ini. Jadi minjam 5 juta kembalikan 5 juta juga. Terlambat dikasih waktu sampai Allah Taala mudahkan. Paham ya? Karena Allah Taala berfirman apa? Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika orang yang pinjam uang tadi memiliki kesusahan, kesulitan untuk membayar waktu itu di tempo yang sudah ditetapkan barakallahu fikum, maka tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Caranya gitu, bukan malah ditambahkan. Paham ya? Tapi kalau pihak bank yang sering kita saksikan itu kalau melebihi atau terlambat dari tempo yang sudah ditentukan, ditambahkan ya? Ditambahkan lagi. Nah, berarti justru tidak membantu. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Wala tulqu ilal hukami bil hujatil batilah, dan jangan sekali-kali kalian mendatangi atau memaparkan di hadapan para pemimpin, para penguasa dengan apa? Bukti-bukti yang batilah, argumen-argumen barakallahu fikum yang tidak benar. Bohong istilahnya ya. Dalam artian misalkan bikin sertifikat palsu misalkan untuk mengambil tanah orang lain. Termasuk enggak itu? Masuk juga. Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya kan pemerintah nanti kan, oh ini berarti kamu yang benar punya sertifikat, padahal sertifikatnya palsu. Mahfuz salah ya? Nah, kemudian litakulu an tariqit takhasum amwala ta'ifatin minan nasi bil batil. Nah, tujuannya agar kalian itu bisa makan, memakan harta manusia dengan cara apa? Permusuhan di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara adanya permusuhan di dalamnya, mengambil dan memakan harta sekelompok dari kalangan manusia dengan cara yang batil. Nah, karena nanti kan ujung-ujungnya kalau dia memiliki sertifikat palsu, pemerintah, pemimpin mungkin terkelabui dan seakan-akan apa? Dia yang benar, milik dia gitu. Paham ya? Terkadang dia tahu juga, pemimpin atau pemerintah tahu kalau ini sertifikatnya palsu, cuman karena di balik itu ada uang, suapan tadi, riswah, paham ya? Akhirnya membenarkan orang yang memiliki sertifikat palsu tadi. Allah musta'an, untuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa antum ta'lamuna tahrima dzalika 'alaikum, padahal kalian tahu pengharaman hal tersebut atas kalian. Sudah tahu itu haram, tetap dilanggar. Allah musta'an. Berikutnya ayat yang ke-189 mengenai hilal. Hilal itu maksudnya bulan sabit, bulan sabit. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Barakallahu fikum. Ahillah itu adalah bulan dan perubahan keadaan-keadaannya, mulai dari kecil besar sampai tanggal 6 atau malam 15, malam 14 mulai apa? Dikenal dengan apa? Bulan purnama. Barakallahu fikum, Lailatul Badr. Malam bulan purnama. Sampai nanti setelah itu mengecil sampai seperti yang terakhir. Bagaikan apa? Sabit itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Sampai nanti hilang, masuk lagi tanggal 1 seperti itu. Terus silih berganti. Kita lihat di sini. Qul, katakanlah hiya mawaqitu linnas, yang mana ahillah tersebut adalah waktu-waktu untuk manusia, wal hajj, mungkin waktu-waktu untuk puasa, tanda-tanda untuk orang mulai puasa dengan hilal kan di antaranya. Masuk tanggal 1 Ramadan puasa, nanti masuk tanggal 1 Syawal berarti bukan itu. Dan juga merupakan tanda-tanda untuk orang itu melakukan ritual amalan haji di antaranya juga. Kalau masuk bulan-bulan
haji bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paham ya? Karena apa? Karena nanti miqat itu ada dua, miqat zamani sama miqat makani. Yang zamani itu waktu-waktu tadi itu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kalau yang makani ya macam-macam disebutkan dalam hadis itu. Dzulhulaifah, Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam. Barakallahu fikum. Masih ada yang lain lagi. Tahu ya? Yang jelas disebutkan dalam Kitabul Hajj. Barakallahu fikum. Kemudian walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan engkau mendatangi rumah-rumah itu dari arah belakang. Maksudnya ini nanti berkaitan masalah apa? Masalah mendatangi untuk melakukan haji dan umrah. Bukan melalui tempatnya itu istilahnya, paham ya? Dalam artian seharusnya diletakkan miqat, paham ya? Misalkan penduduk Yaman dari Yalamlam. Barakallahu fikum, dia malah justru tidak melewati miqatnya misalkan. Dan semisalnya langsungan, itu enggak tepat, nanti kita lihat nanti. Barakallahu fikum, dan bukan merupakan kebaikan kalian mendatangi rumah-rumah itu dari arah belakang. Walakinnal birra man ittaqa, akan tapi kebaikan itulah orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Qala al-mufassiruna sabahumullah, yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai nabi, anil ahillah, mengenai bulan atau mengenai hilal, wa taghayyur ahwaliha, dan perubahan keadaan-keadaannya. Kalau antum saksikan, hilal itu kan berubah-ubah, mulai dari kecil membesar sampai bulan purnama. Nanti mengecil lagi kan? Mengecil lagi. Tanggal 1 itulah sebagai patokan bulan-bulan barakallahu fikum hijriyah di antaranya. Paham ya? Salah satu Muharram juga dengan hilal. Kemudian 1 Dzulhijjah juga dengan hilal, 1 Ramadan, 1 Syawal, semuanya. Barakallahu fikum. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ja'alallahu al-ahillata 'alamatin yu'rafu bihan nas awqatu ibadatihim al-muhaddadah biwaqtin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal-hilal tadi sebagai tanda-tanda yang manusia ya'rifu bihan nas, yang manusia mengetahui dengannya awqati ibadatihim, waktu-waktu ibadah mereka al-muhaddadah, yang sudah ditentukan, biwaqtin, dengan sebuah waktu. Misal seperti asyam, puasa dengan waktu kan, dimulai pada tanggal berapa? 1 Ramadan, paham ya? Kemudian Idul Fitri dimulai pada tanggal berapa? 1 Syawal ya. 2 Syawal masuk Idul Fitri bukan? Kalau tanggalan iya, tapi yang tepat cuma sekali toh. 2 Syawal itu langsung puasa boleh. Larangannya puasa itu kan, larangan puasa itu ketika di 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti Idul Fitri itu 2 hari atau sehari saja. Walaupun ini tanggal merahnya 2 kan. Tapi sehari saja, dalam artian tanggal 2 Syawal mau puasa tafadhol, silahkan, enggak masalah. Paham ya? Kalau mengikuti tanggalan itu kan tanggal merahnya 2. Ya enggak? Tapi itu enggak tepat ya, dalam artian tanggal 2 Syawal mau puasa Syawal tafadhol, silahkan, enggak masalah. Karena kalau misalkan kita katakan tanggal 2 Syawal adalah Idul Fitri juga, berarti kan enggak boleh puasa. Padahal dilarangnya puasa itu kan ketika bertepatan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. 10 Dzulhijjah dan 1 Syawal tadi. 2 Syawal silakan tafadhol. Seperti itu. Kita lihat di sini seperti asyam, itu puasa, wal hajj, dan juga haji. Karena haji enggak sembarangan. Disebutkan dalam kitab fikih, bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Paham ya? Terutama di situ nanti ada ritual haji yang barakallahu fikum paling afdal dilakukan ketika Dzulhijjah. Barakallahu fikum, karena di situ nanti ada apa? Barakallahu fikum, ada karena rukun haji itu ada 4. Rukun haji itu ada 4, ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian tawaful ifadah, kemudian sa'i. 4 rukunnya. Dalam artian rukun itu apa? Kalau seandainya 4 itu satu saja enggak terlaksana, enggak sah hajinya. Paham ya? Nanti ada tawaful ifadah. Tawaful ifadah itu tawaf yang pertengahan. Kalau awal datang gitu, kalau selain dari penduduk Mekah namanya tawaf qudum. Paham ya? 7 kali putaran juga. Kemudian kalau barakallahu fikum nanti pertengahan yang rukun itu adalah tawaful ifadah. Sebelum pulang tawaful wada'. Paham ya? Tawaf perpisahan. Sa'i juga rukun, sa'i. Paham ya? Sa'i itu apa? Barakallahu fikum lari dari Bukit Shafa ke Marwah 7 kali juga.
Nah, barakallahu fikum, lari-lari kecil itu. Nah, nanti sana sudah ada tanda-tanda yang sekarang insyaallah lebih mudah untuk dilaksanakan. Tanda warna hijau, kalau warna hijau nanti lari. Nanti kalau sudah hilang warna hijau nanti jalan pelan-pelan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa muamalatihim, dan juga dengan adanya hilal tersebut, nah, tanda-tanda untuk muamalah mereka juga. Walaisal khairu ma ta'awattum alaihi fil jahiliyah wa awal Islam, dan bukan merupakan kebaikan adalah kebiasaan kalian dulu di dalam masa-masa jahiliyah dan di awal Islam. Min dukhulil buyut min duhuriha, yaitu berupa masuknya rumah-rumah dari apa? Dari arah belakangnya. Dari arah belakangnya, maksudnya hina tuhrimuna bil hajj, ketika kalian berihram untuk haji awil umrah atau umrah. Karena nah, ketika sudah berihram itu enggak boleh pakai wangi-wangian. Namun ketika ihramnya itu silakan. Ketika sampai di mikotnya silakan, tapi kalau sudah berihram pakai ihram enggak boleh lagi. Enggak boleh pakaian berjahit. Nah ya, harus semuanya tanpa pakaian berjahit. Ini untuk lelaki. Ada untuk wanita bagaimana? Seperti biasanya tertutup. Ya, mastur, cuman enggak boleh pakai niqab, enggak boleh pakai burqu'. Burqu' itu penutup mata, niqab itu cadar. Ya? Itu enggak boleh. Cuman nanti ketika di sana misalkan ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya mendekat, suruh menutupnya dengan apa? Jilbabnya. Paham maksudnya ya? Karena di sana tujuannya bukan untuk melihat-lihat, ibadah itu. Tadi orang juga enggak istilahnya sengaja melihat wajah-wajah orang, enggak. Oleh karena itu, nah itu yang dikuatkan Syekh bin Ibnu Baz rahmatullah alaihi. Jadi kalau nah untuk masalah syarat-syarat laki-laki misalkan sa'i harus lari-lari, paham ya? Kemudian nah barakallahu fikum harus berpakaian tanpa berjahit, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, nah untuk masalah cukur juga tidak syariatkan. Cuman suruh mencukur sedikit rambutnya. Nah barakallahu fikum, nah sesuai dengan kadar apa? Ujung ruas jari ini aja. Ujung ruas jari, potong sedikit. Tapi kalau laki-laki nanti ada dua cara, halaq atau taksir. Halaq itu cukur bersih, taksir itu pendekkan. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Itu semuanya dibahas dalam Kitabul Hajj. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga masalah umrah. Kalau umrah beda, umrah lebih ringkas daripada haji. Paham ya? Karena kan umrah itu rukunnya 3 aja rukunnya, umrah itu. Nah, ihram, kemudian apa? Tawaful ifadah, kemudian apa? Sa'i. Paham ya? Enggak ada wukuf padang Arafah kalau umrah. Tapi kalau haji tadi sama wukuf di padang Arafah. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Wukuf di padang Arafah itu pada tanggal berapa? 9 apa? Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah, karena 8 Dzulhijjah itu syaratnya untuk bermalam di Mina. Paham ya? Bermalam di Mina. Kemudian barakallahu fikum 9 Dzulhijjah setelah matahari terbit itu, habis salat subuh dikit-dikit dulu situ, ya mungkin berdoa misalnya di Mina itu. Nanti setelah matahari terbit, setelah itu nanti barulah mereka berangkat ke mana? Ke Arafah 9 Dzulhijjah. Di sana nanti, barakallahu fikum, sebelum menjamak antara zuhur dan asar, disyaratkan tanda khutbah di Arafah nanti. Setelah itu baru menjamak zuhur dan asar. Setelah itu barulah wukuf di padang Arafah. Enggak harus berdiri, boleh dengan duduk, berbaring pun enggak masalah. Kemudian berdiri enggak masalah, yang penting berdoa dan berzikir di sana. Bukan untuk bermain-main, paham ya? Sampai matahari terbenam. Setelah itu nanti barulah berangkat ke Muzdalifah. Muzdalifah berarti malam 10 Dzulhijjah. Di Muzdalifah nanti, sampai di sana, kan ini kan matahari terbenam, berarti sudah masuk waktu sholat maghrib kan? Tapi maghribnya enggak di padang Arafah. Maghribnya nanti di Muzdalifah, di jamak antara maghrib dengan isya. Di situ nanti juga berzikir, berdoa sampai pertengahan malam. Pertengahan malam dari Muzdalifah balik ke Mina lagi. Paham ya? Mungkin kalau seandainya mau persiapan, di pinggir jalan itu banyak batu-batu itu untuk melempar jumrah nanti. Untuk melempar jumrah. Tapi kalau mau di Mina sana juga ada juga. Batu-batu kecil-kecil banyak sekali sana. Barakallahu fikum, itu ritual haji. Globalnya, adapun secara lengkapnya bisa dilihat dalam Kitabul Hajj, di kitab-kitab fikih yang jelas sekarang bukan pembahasannya. Dzannina anna dzalika qurbatun lillah. Mereka beranggapan bahwasannya barakallahu fikum, memasuki pintu dari arah belakang itu adalah apa? Adalah bentuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinal khair, akan tapi kebaikan huwa fi'lu man ittaqallaha wastanabanal ma'asi. Akan tapi kebaikan itu adalah perbuatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat. Wadkhulul buyuta min abwabiha 'inda ihramikum bil haji wal umrah. Dan masuklah kalian ke rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya. Maksudnya adalah apa? Pada tempat-tempatnya yang sudah sediakan itu istilahnya itu ya. Mikotnya pada tempatnya gitu loh, enggak sembarangan itu.
Inda ihramikum, ketika ihramnya kalian, untuk haji atau umrah. Paham ya? Karena umrah juga butuh ihram. Kalau laki-laki nanti pakainya dua lembar kalau laki-laki, untuk sarung sama untuk atasnya. Untuk ittiba' pakai ta ya, bukan ittiba'. Kalau ittiba' contoh Rasulullah ini ittiba'. Jadi nanti makaiannya barakallahu fikum disampirkan itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu. Kemudian haji itu pun terbagi menjadi berapa? 3. Haji qiran, haji tamattu', haji ifrad. Haji ifrad itu sendiri itu haji tak murni. Haji tamattu' antum berangkat ke sana umrah. Safarnya sekali tok dari Indonesia datang ke sana umrah, selesai umrah, antum menunggu di sana sudah selesai dah tahallul, dah semuanya dah selesai semuanya. Kemudian setelah itu antum waktu itu langsung antum berihram dari sana untuk apa? Haji. Haji tamattu' berarti. Paham ya? Dengan safar satu. Dinamakan tamattu' itu karena bisa dikatakan karena bersenang-senang dengan satu safar itu loh. Dalam artian enggak 2 kali gitu loh. Nah, kalau haji qiran itu memang antum sejak di Indonesia antum menyiapkan 2 langsung. Itu bedanya. Barakallahu fikum. Wakhshallaha ta'ala fi kulli umurikum, dan takutlah kalian semuanya kepada Allah taala pada seluruh perkara-perkara kalian, litafuzu bi kulli ma tuhibbuna min khairid dunya wal akhirah min khairai, katanya ya. Agar kalian selamat, dan agar kalian barakallahu fikum selamat atau mendapatkan seluruh perkara yang kalian cintai berupa kedua kebaikan dunia dan akhirat. Dua kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum wa billakumullah. Kita akhiri dengan yang terakhir. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Peringatan yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan. Di dalam peperangan kita tidak boleh menggunakan sifat-sifat kekerasan, dalam artian sembarangan, misalnya membunuh dicincang-cincang misalkan. Jangan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibhah. Fa ahsinu adz-dzibhah, maksudnya apabila kalian membunuh dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih dengan cara baik juga. Disembunyikan alat untuk menyembelih dulu, hewan dekatkan baru setelah itu disembelihkan. Bukan ditampak-tampakkan di depannya hewan ini. Pisau yang tajam di depan kepalanya gini. Itu nanti malah bikin sedih hewan sembelihannya. Barakallahu fikum. Wal yuhidda ahadkum syafatahu wal yurih dzabihatahu. Mempertajam alat untuk menyembelihnya dan bikinlah senang hewan sembelihannya. Caranya disembunyikan tadi alatnya. Setelah begitu dekat langsung disembelihkan. Membunuh pun juga enggak boleh dicincang-cincang, kita lihat nanti. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqatilunakum, itu orang-orang kufar yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Qala al-mufassirun asabahumullah wa qatilu ayyuhal mu'minun, berperanglah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, linusrati dinillahil ladzina yuqatilunakum, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari kejahatan orang-orang yang mereka memerangi kalian. Jadi enggak mulai duluan, mereka mulai duluan dilawan gitu loh. Karena apa? Karena tidak sembarangan. Wala tartakibu al-manahi minal muslah, dan jangan sekali-kali kalian melakukan perkara-perkara yang dilarang. Minal muslah, berupa muslah itu membunuh dengan cara dicincang-cincang. Oleh karena itu waktu kita di Damas waktu itu ya, memang sebagian ikhwat memang dalam artian geram sekali dengan syiar Rafidhah itu. Karena begitu mendekat tuh, jadi mereka teliti. Dalam artian tuh pokoknya geram lah. Begitu mendekat ada syiar Rafidhah yang dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal sama ikhwah itu. Dibawa ke pondok, ditampakkan syekh marah-marah. Jangan seperti ini, kalau bunuh biasa aja. Balikkan kepalanya, dibalikkan lagi, dilempar. Karena waktu itu mungkin ikhwani geram ya. Soalnya yang ketangkapnya pemimpin mereka dan ke depan terbunuh langsung kita seret. Ikhwan yang nyeret itu langsung disembelih, diambil kepalanya. Kepalanya dibawa ke pondok. Akhirnya syekh marah-marah. Marahnya bukan karena membunuh syiahnya ya, caranya itu loh, paham ya? Akhirnya syekh menasihati, kalau bunuh aja biasa. Enggak perlu seperti itu. Akhirnya kepala dilempar lagi. Allah musta'an. Jadi memang dalam peperangan pun hati-hati. Tidak boleh kita brutal dan sembarangan itu istilahnya itu. Tidak boleh melampaui batas. Nanti soalnya ada orang-orang yang enggak boleh dibunuh dalam peperangan, seperti anak kecil, perempuan, orang tua itu enggak boleh dibunuh aslinya ya. Aslinya enggak boleh dibunuh. Kecuali kalau anak kecil, perempuan, orang tua itu ikut memerangi kita. Anak kecil misalnya ikut bawa senjata misalkan.
atau perempuan ikut nyerang kita juga. Kalau kita diam, kita yang terbunuh, lawan. Maksudnya adalah apa? Perempuan-perempuan yang di kampung-kampung atau anak kecil yang di itu kampung kufar misalkan. Nah, posisi mereka tidak ikut berperang, ya jangan dibunuh. Jangan tawanan nanti. Oh ya, perempuan jadi budak itu aslinya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wal ghulul, dan juga jangan sekali-kali kalian berlebihan dalam arti melampaui batas ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh amirnya. Ghanimah itu harta rampasan perang. Itu enggak boleh kita ngambil semena-mena. Harus apa? Nah, barakallahu fikum, dikumpulkan dulu, kemudian ada amirnya, pemimpinnya yang bagikan nanti. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, khumusnya. Paham ya? Enggak boleh ngambil langsung itu. Kalau dia mencuri barang ghanimah, disebut barangnya apa? Ghulul. Enggak terima sedekah dari barang ghulul tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata bi ghairi tuhurin wa la shadaqata min ghululin. Tidak ada salat yang diterima tanpa bersuci, kemudian tidak ada sedekah yang diterima dengan cara dari harta yang ghulul tadi. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu namanya apa? Ghulul. Maksudnya ya? Karena apa? Karena barakallahu fikum, ghanimah ini pun dihalalkan khusus untuk umat Rasulullah ya. Dahulu umat sebelumnya barakallahu fikum, kalau harta rampasan perang ghanimah itu dulu apa enggak dihalalkan, dikumpulkan sesuatu, nanti Allah taala utus apa? Api dari langit mendatangi itu, nanti kalau sudah terkumpul semuanya tersambar, terbakar oleh api tersebut. Tapi kalau apinya enggak membakar, berarti ada yang nyuri. Maksudnya ya? Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, tulisan mengenai orang-orang terdahulu ketika berperang, barang-barang rampasan perang itu tidak dibagikan tapi dimakan oleh api tadi itu. Tapi kata Rasulullah apa? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya tadi itu. Nah, uhilat li al-maghanim. Paham ya? Nah, dihalalkan bagi kami ghanimah-ghanimah. Dulu enggak dihalalkan, dulu cuma dikumpulkan, begitu terkumpul semuanya datang api dari langit menyambar, memakan membakar api tersebut. Mahmud salah ya? Na'am barakallahu fikum. Wa qatlu man la yahil qatluh, dan membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh. Nah, wa qatlu man la yahillu qatluh, dan membunuh orang yang tidak halal untuk membunuhnya. Minan nisa, dari kalangan para wanita, wasbyan, dari kalangan anak kecil, wasyuyukh, orang tua. Dalam peperangan anak kecil, perempuan, orang tua itu enggak boleh dibunuh. Kalau tidak ikut apa? Memerangi. Tapi kalau mereka yang ikut memerangi kita, ya dibunuh, difa'an. Paham ya? Dalam rangka untuk membela. Wa man fi hukmihim, dan orang yang barakallahu fikum sehukum dengan mereka. Innallaha la yuhibbul ladzina yujawizuna hududahu. Sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang yang melanggar atau melampaui batasan-batasannya. Fa yastahilluna ma harramallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menghalalkan seluruh apa-apa yang Allah taala haramkan dan Rasulnya haramkan. Barakallahu fikum. Jadi dalam membunuh orang kafir aja harus menggunakan cara yang tidak brutal, dalam artian tidak berlebihan, sesuai dengan kadarnya. Dicincang-cincang enggak boleh juga. Membunuh anak kecil, perempuan, orang tua, posisi hukum asalnya tidak boleh juga, kecuali kalau mereka ikut berperang memerangi kita, baru kita membunuh mereka difa'an, dalam rangka untuk apa? Barakallahu fikum, menjaga dan juga membela diri kita. Maaf salah ya. Nasallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.